Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raka Gafrila Pratama dari jurusan Teknik Informatika, Prodi S1 Teknik Informatika, kelas TIE 2023 dengan NIM 230512041151. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang algoritma yang berjenis High-Hash Ratio Next atau biasa disingkat dengan HRN. Definisi High-Hash Ratio Next. High-Hash Ratio Next atau High-Hash Response Ratio Next adalah algoritma penjadwalan yang menggunakan konsep rasio untuk menentukan prioritas eksekusi proses. Algoritma ini memprioritaskan proses dengan rasio waktu tunggu terhadap waktu eksekusi yang tertinggi. Algoritma penjadwalan yang termasuk ke dalam jenis non-preemptif. Artinya, algoritma ini merupakan jenis algoritma yang tidak dapat diinterupsi dalam proses berjalannya algoritma ini. Algoritma ini diciptakan bertujuan untuk mengurangi starvation atau waktu nganggur pada proses yang memiliki waktu eksekusi lama. HRN atau High-Hash Ratio Next seringkali digunakan dalam sistem operasi untuk mengatur urutan eksekusi proses di dalam CPU. Salah satu algoritma penjadwalan yang paling optimal merupakan High-Hash Response Ratio Next atau High-Hash Ratio Next itu sendiri. Algoritma ini merupakan algoritma non-preemptif yang seperti dijelaskan di awal bahwa merupakan algoritma yang sistemnya tidak dapat diinterupsi. Yang dimana penjadwalan HRN atau High-Hash Ratio Next dilakukan berdasarkan parameter tambahan yang disebut Response Ratio. Mengingat N proses dengan waktu kedatangan dan waktu burst-nya, tugasnya adalah menemukan waktu tunggu rata-rata dan waktu penyelesaian rata-rata menggunakan algoritma penjadwalan HRRN atau HRN. Sesuai dengan namanya, algoritma ini menyatakan bahwa kita perlu mencari rasio respon dari semua proses yang tersedia dan memilih salah satu dengan rasio respon tertinggi. Suatu proses setelah dipilih akan berjalan sampai selesai, mengingat High-Hash Ratio Next merupakan algoritma non-preemptif. Rumus High-Hash Ratio Next. Dalam menentukan manakah yang memiliki rasio tertinggi, terdapat rumus yang digunakan untuk menentukannya. Berikut adalah rumusnya. Rasio respon sama dengan W ditambah S dalam kurung dibagi S, yang dimana W merupakan waktu tunggu proses atau waiting time dan S merupakan burst time. Kelebihan dan kekurangan dari algoritma High-Hash Ratio Next. High-Hash Ratio Next diciptakan untuk meminimalkan waktu rata-rata penyelesaian dari sebuah proses atau average waiting time dan meningkatkan efisiensi penggunaan CPU. Namun, meski begitu, tentunya terdapat beberapa kelebihan dan kekurangan dari algoritma penjadwalan jenis ini. Di antaranya, kelebihannya yang pertama adalah pemilihan yang adil. Algoritma High-Hash Ratio Next cenderung memberikan prioritas kepada proses dengan rasio kebutuhan waktu terbesar terhadap waktu yang sudah dijalankan. Hal ini dapat menghasilkan pendekatan yang lebih adil dalam alokasi sumber daya sistem. Lalu yang kedua adalah optimalitas. Sebagai salah satu algoritma yang paling optimal, algoritma High-Hash Ratio Next cenderung mencapai waktu putar yang optimal atau biasa disebut dengan turnaround time. Dalam kasus-kasus tertentu, terutama ketika proses dengan rasio tinggi membutuhkan waktu yang cukup lama untuk menyelesaikan eksekusinya. Kekurangan. Yang pertama adalah kompleksitas perhitungan. Algoritma HRN atau High-Hash Ratio Next memerlukan perhitungan rasio untuk setiap proses yang ada dalam antrian. Hal ini dapat menyebabkan overhead komputasi yang signifikan, terutama dalam sistem dengan banyak proses aktif. Lalu yang kedua adalah sensitif terhadap manipulasi.
Algoritma HRN atau High Hash Ratio Next dapat rentan terhadap manipulasi, di mana proses-proses tertentu dapat dengan sengaja memanipulasi rasio mereka untuk mendapatkan prioritas yang lebih tinggi dalam penjadwalan. Hal ini dapat menyebabkan situasi di mana proses-proses yang penting dapat tertunda karena proses-proses yang kurang penting memiliki rasio yang tinggi. 3. Responsif terhadap variabilitas. Algoritma High Hash Ratio Next mungkin kurang responsif terhadap variasi dinamis dalam kebutuhan komputasi. Proses dengan rasio tinggi tetapi membutuhkan waktu eksekusi yang relatif pendek mungkin diutamakan lebih tinggi daripada proses dengan rasio rendah tetapi membutuhkan waktu eksekusi yang lama. Keempat, kurang efisien pada antrian panjang. Algoritma High Hash Ratio Next mungkin kurang efisien saat dihadapkan dengan antrian proses yang panjang. Perhitungan rasio untuk setiap proses dalam antrian panjang dapat memakan waktu dan menyebabkan penundaan dalam proses penjadwalan. Contoh penghitungan High Hash Ratio Next atau penghitungan rasio dalam High Hash Ratio Next. Di sini kita bisa lihat bahwa P0 memiliki arrival time 0 millisecond dengan burst time 3 millisecond dan waiting time 0 millisecond. Lalu P1 memiliki arrival time 2 millisecond dengan burst time 6 millisecond dan waiting time-nya adalah 1 millisecond. 1 millisecond didapat dari burst time dari P0 dikurangi dengan arrival time P1 yang bisa kita lihat di gancar bahwa di sini terdapat angka 3 dan di sini ada angka 2 yang dimana angka 2 ini merujuk pada arrival time milik P1 dan 3 merujuk pada burst time atau waktu eksekusi yang dimiliki oleh P0. Sehingga untuk mendapatkan waiting time dari P1 maka 3 yang merupakan burst time dari P0 dikurangi dengan 2 yang merupakan arrival time dari P1. Lalu ada P2 dengan arrival time 4, burst time 7 millisecond. Nah, waiting time-nya adalah 9 dikurangi 4 sama dengan 5. Dari manakah angka 9? Angka 9 didapat dari 9 yang ada di sini yang merupakan burst time dari P1, gabungan antara burst time P0 dan P1 yang menghasilkan angka 9. Dan 4 didapat dari arrival time milik P2. Sehingga untuk mendapatkan waiting time-nya, maka 9 dikurangi dengan 4, hasilnya adalah 5 millisecond. Lalu, di sini ada P3 dengan arrival time 6 millisecond, burst time 2 millisecond. Dengan waiting time 9 dikurangi 6 sama dengan 3. Hal ini juga sama saja seperti dengan P2 yang dimana 9 yang merupakan burst time dari P1 ditambah dengan P0 hasilnya 9 dikurangi dengan 6 yang merupakan arrival time dari P3, maka didapatkan hasil waiting time dari P3 adalah 3 millisecond. Lalu untuk P4 memiliki arrival time 8 millisecond dengan burst time 5 millisecond. Hasilnya adalah waiting time sama dengan 9 dikurangi 8 sama dengan 1 millisecond. Yang dimana hal ini didapat dari 9 dikurangi 8, hasilnya adalah 1 millisecond yang merupakan waiting time milik P4. Lalu kita akan berlanjut pada menghitung rasio dari High Hash Ratio Next. Yang dimana P2 sama dengan 5 millisecond didapat dari waiting time ditambah dengan 7 yang merupakan burst time dari P2 dibagi dengan 7 millisecond yang merupakan burst time dari P2 itu sendiri. Hasilnya adalah 1,71. Lalu untuk P3 sama dengan 3 yang merupakan waiting time dari P3 ditambah dengan 2 millisecond yang merupakan burst time dari P3 dibagi dengan 2 yang merupakan burst time dari P3 itu sendiri. Hasilnya adalah 2,5. Lalu untuk P4 sama dengan 1 millisecond yang merupakan waiting time dari P4 ditambah dengan 5
milisecond yang merupakan burst time dari P4, lalu setelah ditambahkan dibagi dengan 5 yang merupakan burst time dari P4 itu sendiri. Hasilnya adalah 1,2. Dalam hal ini, P0 akan dilayani pertama kali sebab memiliki arrival time 0 milisecond. Setelah itu disusul dengan P1. Lalu setelah dihitung semua rasio dari proses 2, proses 3, dan proses 4, didapatkan bahwa P2 memiliki rasio yang tertinggi. Maka P2 akan dieksekusi setelah P1 mendahului P3 dan P4. Selanjutnya, kita akan menghitung kembali P3 dan P4, di mana P3 masih memiliki arrival time 6 milisecond dengan burst time 2 milisecond dan waiting time 10 milisecond yang didapat dari 16 dikurangi 6. Dari manakah 16 dikurangi 6 ini? 16 didapat dari burst time antara P0, P1, dan P2 yang berujung pada 16, lalu dikurangi dengan 6 yang merupakan arrival time dari P3. Mengapa menggunakan 16 bukan yang 9? Karena untuk mendapatkan waiting time, kita harus menggunakan proses yang terakhir kali dijalankan. Sehingga P2 yang merupakan burst time-nya 16 akan dikurangi dengan 6 karena P2 merupakan proses terakhir yang dijalankan sebelum P3 dan P4. Lalu P4 memiliki arrival time 8 milisecond dengan burst time 5 milisecond dengan waiting time yang sama 16 dari sini dikurangi dengan 8 yang merupakan arrival time dari P4 itu sendiri. Hasilnya adalah 8 milisecond. Lalu selanjutnya kita akan menghitung rasio HRN kembali antara P3 dan P4. P3 sama dengan 10 yang merupakan waiting time dari P3 ditambah dengan 2 yang merupakan burst time dari P3. Lalu dibagi dengan 2 yang merupakan burst time dari P3. Hasilnya kita mendapatkan 6. Lalu P4 sama dengan 8 milisecond ditambah 5 milisecond yang merupakan burst time dari P4 dibagi dengan 5 milisecond yang juga merupakan burst time dari 4 itu sendiri. Hasilnya adalah 2,6. Setelah dihitung semua rasio dari P3, P4, didapatkan bahwa P3 memiliki rasio tertinggi. Maka P3 akan dieksekusi setelah P2 mendahului P4. Karena tidak ada proses lagi setelah P3, maka P4 akan ditambahkan langsung setelah P3. Di sini bisa kita lihat bahwa proses yang dijalankan setelah P2 adalah P3 dengan burst time 2 milisecond. Lalu P4 juga dijalankan setelah P3 dengan burst time 5 milisecond yang berakhir pada 23 milisecond. Implementasi High-Hash Ratio Next dalam kehidupan. Dalam kehidupan, penjadwalan High-Hash Ratio Next diimplementasikan dalam beberapa hal. Di antaranya adalah yang pertama, produksi manufaktur. Dimisalkan ada 2 mesin produksi. Yang pertama, mesin A dapat menyelesaikan 10 produk per jamnya dan memiliki produk yang sedang diproses sebanyak 5. Lalu yang kedua, mesin B dapat menyelesaikan 5 produk per jamnya dan memiliki 10 produk yang sedang diproses. Setelah kita mengetahui hal ini, kita akan menghitung rasio HRN dari mesin A dan mesin B, yang dimana rasio HRN mesin A adalah 5 yang merupakan produk yang sedang diproses dibagi dengan 10 yang merupakan kemampuan mesin dalam menyelesaikan produk per jamnya. Hasilnya adalah 0,5. Lalu, rasio HRN mesin B adalah 10 yang merupakan produk yang sedang diproses dengan kemampuan menyelesaikan produk 5 per jamnya. Hasilnya sama dengan 2. Maka mesin B akan diprioritaskan untuk menyelesaikan produknya terlebih dahulu karena memiliki rasio HRN lebih tinggi. Contoh lain yang merupakan implementasi High-Hash Ratio Next adalah dalam penjadwalan proyek. Misalkan ada 2 proyek yang sedang dikerjakan.
Yang pertama, proyek A membutuhkan waktu 10 minggu untuk diselesaikan dan sudah selesai 5 minggu. Lalu yang kedua, proyek B membutuhkan waktu 5 minggu untuk diselesaikan dan sudah selesai 2 minggu. Selanjutnya, setelah kita mengetahui tentang proyek A dan proyek B, kita akan menghitung rasio HRN dari proyek A dan proyek B. Yang dimana rasio HRN proyek A adalah 5 yang merupakan minggu yang sudah diselesaikan atau minggu yang sudah tersisa dibagi dengan 10 yang merupakan minggu untuk diselesaikan. Hasilnya sama dengan 0,5. Lalu untuk rasio HRN proyek B adalah 3 yang didapat dari waktu yang tersisa untuk menyelesaikan dari suatu proyek tersebut dibagi dengan 5 yang merupakan minggu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan proyek B. Hasilnya adalah 0,6. Maka proyek B akan diprioritaskan untuk diselesaikan terlebih dahulu karena memiliki rasio HRN yang lebih tinggi. Sekian yang bisa saya sampaikan tentang algoritma high cost ratio next. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.